Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Eko. Sebelumnya subscribe, like, share, and comment. Inilah 15 amalan di bulan Ramadan sesuai sunnah Nabi. 1. Perbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. 2. Ibadah malam atau qiyamul lail dapat berupa sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga berdoa. Sesuai hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun menjelang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Memaksudkan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tarimidzi dan Tirmidzi. 4. Mendirikan sholat tarawih. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. 5. Itikaf di masjid. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu setiap bulan puasa beritikaf selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beritikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. 6. Mengakhirkan sahur. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. 8. Berdoa saat berbuka puasa. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Memberi makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, carilah Lailatul Qadar
dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. 11. Memperbanyak la ilaha illallah dalam kurung tahlil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti memerdekakan 10 budak. Dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskannya untuknya 100 dosa, mendapatkan benteng dari setan pada hari tersebut hingga sore hari. Dan tidak ada satupun yang melakukan hal yang lebih baik dari dirinya melainkan orang yang mengamalkannya. Ucapan tersebut lebih banyak darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut dengan mereka, namun mereka berbuat kasar kepadaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka dengan pasir panas. Dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 13. Menghatamkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, bacalah, hatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis riwayat Bukhari. 14. Mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, maka semuanya berjumlah 99. Lalu beliau berkata lagi, dan ke-100-nya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya, bagi Allah kekuasaan dan puji-pujian, dan Dia adalah Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka diampuni kesalahan-kesalahannya walau sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. 15. Beristighfar. Diriwayatkan Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.